Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tanda loncengnya, sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu membahas tentang ukuran pemusatan data. Adapun yang tercakup dalam ukuran pemusatan data itu adalah rata-rata hitung atau min, median, dan modus. Baik, mari kita bahas satu persatu. Rata-rata hitung atau min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Untuk data tunggal, cara menentukan rata-rata hitungnya adalah data pertama ditambah data kedua, tambah data ketiga, dan seterusnya data ke n dibagi dengan n, di mana xn itu adalah data yang ke n dan n adalah banyak data. Sedangkan untuk data berkelompok, cara menghitung nilai rata-ratanya adalah sigma i dari 1 sampai n fi dikali xi dibagi dengan sigma i dari 1 sampai n dikali dengan fi, di mana fi itu adalah frekuensi kelas ke i, xi adalah nilai tengah kelas ke i, sedangkan n adalah banyaknya kelas interval. Baik, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Untuk data tunggal, tentukan rata-rata hitung dari data berikut, di mana datanya adalah 6, 7, 3, 3, 2, 2, 5, 4, 8, dan 10. Nah, cara menentukan rata-rata hitungnya tinggal kita jumlahkan saja semua data ini, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Berarti 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 tambah 10, kemudian dibagi dengan 10. Jadi hasilnya adalah 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi rata-rata hitung untuk data ini adalah 5. Baik, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Datanya dalam bentuk tabel. Nilai ujian matematika, datanya adalah 4, 5, 6, 8, 10. Sedangkan frekuensi, untuk nilai 4 ada 20 orang, untuk nilai 5 ada 40 orang, untuk nilai 6 ada 70 orang, untuk nilai 8 ada 20 orang, untuk nilai 10 ada 10 orang. Nah, bagaimana cara kita menentukan rata-rata hitung dari data ini? Nah, ini tinggal kita kalikan saja frekuensinya dengan datanya. Jadi di sini 20 dikali 4 ditambah 40
60 dikali 5 ditambah 70 dikali 6 ditambah 20 dikali 8 ditambah 10 kali 10 dibagi frekuensinya, kita jumlahkan semuanya, berarti 20 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 10, hasilnya adalah 80 ditambah 200 ditambah 420 ditambah 160 ditambah 100 dibagi 20 tambah 40 tambah 70 tambah 20 tambah 10 adalah 160. Jadi hasilnya adalah 960 dibagi 160 sama dengan 6. Jadi rata-rata untuk data ini adalah 6. Baik, kita lanjutkan untuk contoh data berkelompok. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Nah, untuk data berkelompok, cara menentukan rata-rata hitungnya adalah kita tambahkan 2 kolom lagi di sampingnya. Nah, seperti ini, dimana kolom yang kita tambahkan adalah nilai tengah, yaitu X, kemudian F dikali dengan X. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai tengah ini? Nilai tengah ini kita dapatkan adalah yaitu 20 ditambah 24, kemudian kita bagi 2. Jadi dapatnya adalah 22. Nah, untuk menentukan nilai tengah itu tinggal kita tambahkan saja dengan 5. Karena interval kelas ini adalah 5, 20 ke 25. Berarti kan tambah-tambah 5. Nah, jadi untuk menentukan nilai tengah selanjutnya berarti 22 ditambah 5 27 tambah 5 32 tambah 5 37 tambah 5 42. Kemudian kita kalikan F dengan X. 22 dikali 2 dikali 22 sama dengan 44. 4 dikali 27 sama dengan 108. 10 dikali 32 sama dengan 320. 16 kali 37 sama dengan 592. 8 kali 42 sama dengan 336. Kemudian fx ini kita jumlahkan semuanya. Kita dapatkan 1400. Sehingga untuk mencari rata-rata hitungnya adalah kita gunakan rumus sigma i dari 1 sampai n Fi dikali Xi dibagi sigma i dari 1 sampai n Fi. Ini kita ambil dari sigma fx ini 1400, sedangkan 40 kita dapatkan dari sigma dari frekuensinya, yaitu 40. Berarti 1400 dibagi 40 sama dengan 35. Jadi untuk data berkelompok ini kita dapatkan rata-ratanya adalah 35. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai data terbesar. Jadi hati-hati dalam menentukan median ini. Data kita harus urutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, kita menggunakan rumus median ini adalah sama dengan xn tambah 1 per 2. Artinya adalah data yang ke n tambah 1 per 2. Ini berlaku jika jumlah datanya ganjil. Kemudian kita menggunakan rumus setengah xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Ini artinya adalah data yang ke n per 2 ditambah data yang ke n per 2 tambah 1. Ini berlaku untuk jika nilai n nya genap.
Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh berikut ini. Untuk data tunggal, tentukan median dari data berikut: 6, 7, 3, 3, 2, 6, 4, 8, 10. Maka yang pertama kita lakukan adalah data ini kita urutkan dari yang terkecil sampai data terbesar. Nah, ini sudah kita urutkan 2, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10, dimana banyak data ini adalah 9. Karena ini ganjil, maka kita menggunakan rumus median sama dengan xn tambah 1 per 2. Itu sama dengan, karena n nya 9 kita masukkan n nya 9, berarti x9 tambah 1 per 2 sama dengan x10 per 2 sama dengan x5. Artinya adalah data yang kelima. Jadi yang kita ambil adalah data yang kelima. Kita hitungnya dari mana? Dari sini. 2, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 6. Ini yang kita dapatkan sebagai median untuk data ini. Demikian. Kemudian kita lanjutkan, masih untuk data tunggal. Tentukan median dari data berikut: 7, 13, 16, 10, 11, 13, 10, 8. Data ini harus kita urutkan menjadi 7, 8, 10, 10, 11, 13, 13, 16. Ini n nya sama dengan 8, berarti genap. Maka kita menggunakan rumus median sama dengan setengah kali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 sama dengan setengah kali x8 per 2, karena n nya 8, ditambah x8 per 2 ditambah 1 sama dengan setengah 8 per 2 sama dengan 4, setengah dari x4 ditambah x5. Nah, dimana kita mendapatkan x4 dan x5? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti x4 nya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti x5 nya adalah 11. Jadi hasilnya adalah setengah dari 10 tambah 11. Berarti setengah kali 21 sama dengan 10,5. Berarti median untuk data ini adalah 10,5. Baik, kita lanjutkan untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, menentukan mediannya kita menggunakan rumus median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F dikali dengan P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas median, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F itu adalah frekuensi kelas median, sedangkan P sama dengan interval kelas. Baik, untuk lebih jelasnya coba kita bahas contoh berikut. Tentukan median dari data berkelompok pada tabel berikut. Datanya ini. Nah, yang pertama-tama kita cari adalah, karena median itu adalah nilai tengah, maka N kita bagi 2. Di sini N nya 50, sehingga N per 2 kita dapat 25.
kita cari kelas intervalnya. Jadi kita tambahkan sehingga nanti mencakup data yang ke-25. Berarti 5 tambah 17 baru 22. Berarti kelas medianya itu terletak di sini. Dia lebih boleh tapi jangan kurang. Berarti 5 tambah 17 kan baru 22. Kita mencari 25. Berarti harus ditambah 14. Berarti kita dapatkan di sini kelas medianya adalah 56 sampai 58. Nah, dari kelas median ini kita akan mendapatkan tepi bawah. Tepi bawah adalah 56 dikurang setengah. 56 dikurang setengah sama dengan 55,5. Kemudian FK, frekuensi kumulatif, itu kita peroleh yaitu frekuensi sebelum kelas median. Berarti 5 ditambah 17 sama dengan 22. F adalah frekuensi kelas median, itu adalah 14 ini, karena kelas mediannya adalah 56 sampai 58, maka nilai F nya adalah 14. Sedangkan P adalah interval kelas. Cara mencari interval kelas yang paling mudah yaitu ini, 50 ke 53, ini kan 3 jaraknya, atau 53 dikurang 50 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapatkan semua nilai ini, tinggal kita masukkan ke rumus. ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK dibagi F dikali P sama dengan 55,5 ditambah 25. 25 itu adalah N/2. 25 kurang 22 FK 22 dibagi 14 F 14 dikali dengan 3, sehingga kita dapatkan nilai mediannya adalah 55,5 ditambah 0,64 sama dengan 56,14. Jadi median untuk data ini adalah 56,14. Baik, sekarang kita lanjutkan modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Untuk data tunggal, menentukan modus tinggal kita cari nilai data yang paling sering muncul. Nah, itulah modusnya. Sedangkan untuk data berkelompok, kita menggunakan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya, D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudahnya, sedangkan P adalah interval kelasnya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh berikut. Untuk data tunggal, tentukan modus dari data berikut. Datanya adalah 6, 7, 3, 3, 2, 6, 4, 8, 10. Dari data itu, maka kita akan memperoleh modusnya. Nilai data yang paling sering muncul adalah 3 dan 6. Jadi 3 dan 6 ya. Jadi ada 2 modusnya ini, 3 dan 6. Karena 3 dan 6 adalah nilai data yang paling sering muncul, maka modus untuk data ini adalah 3 dan 6 ya.
Itu untuk data tunggal. Sekarang kita lanjutkan contoh untuk data berkelompok. Tentukan modus dari data berkelompok pada tabel berikut. Datanya ini. Maka yang pertama kita cari adalah frekuensi yang tertinggi. Frekuensi yang tertinggi dari data ini adalah 17. Maka kelas modusnya adalah 53 sampai 55. Yang 17 ini. 17 ini kelas modusnya 53 sampai 55. Dari kelas interval ini, kelas modus ini, maka kita peroleh TB itu adalah 53 dikurang setengah, sama dengan 52,5. Kemudian D1 kita peroleh itu adalah selisih kelas modus dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi di sini adalah 17 dikurang 5. Itu nilai D1 sama dengan 12. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 17 dikurang 14 sama dengan 3. Kemudian nilai P-nya kita peroleh 3. 50 sampai 53 itu P-nya adalah 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini semua, tinggal kita masukkan ke rumus modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P sama dengan 52,5 ditambah 12 dibagi 12 ditambah 3 dikali dengan 3, sehingga kita dapatkan modusnya adalah 52,5 ditambah 2,4 sama dengan 54,9. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan dari saya ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan share video ini. Kalau ada pertanyaan menyangkut materi ini, tolong tulis di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi ukuran pemusatan data. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.